Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Epriani, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara, SMA Negeri 1 Cogire. Saya tidak sendiri hari ini, saya bersama dengan Bu Ima. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Epri. Bu Ima Suryani adalah guru di SMA Negeri 1 Cogire. Beliau adalah guru mata pelajaran PKN. Jadi kegiatan kita hari ini adalah kegiatan untuk praobservasi, Bu Ana, seperti yang sudah sebelumnya sudah saya sampaikan. Jadi tujuan dari saya melakukan praobservasi ini agar saya mengetahui nanti pada saat observasi jalannya kegiatan pembelajaran Ibu di kelas, dan agar Ibu itu bisa siap untuk melaksanakannya. Kira-kira Bu, nanti pada saat kita observasi, tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu capai terhadap anak-anak kita itu apa, Bu? Ya, terima kasih Bu Epri. Nanti saya akan menjelaskan tentang materi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, saya mengharapkan peserta didik itu dapat membandingkan cara pandang daripada rumusan Pancasila dan dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan terhadap implementasi atau penerapan nilai-nilai Pancasila baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun di sekolah, seperti itu. Kemudian adapun tujuan yang spesifik yang sangat saya harapkan untuk tercapai nanti, peserta didik itu mampu menjelaskan atau mempresentasikan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam lambang negara kita, mulai dari dadanya ada 5 dasar, kemudian ada sayapnya berapa, ekornya berapa, dan bulu perisainya berapa. Jadi makna daripada lambang negara itu apa, seperti itu. Oh, bagus sekali tujuannya ya Bu ya. Terus kira-kira rancangan pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu sampaikan, atau strategi seperti apa yang akan Ibu sampaikan nantinya? Baik, jadi adapun strategi yang akan saya kembangkan nanti di saat observasi, saya akan menjalankan atau mengimplementasikan metode demonstrasi dan presentasi, di mana dengan demonstrasi di dalam kelas, siswa itu kita telah membagi kelompok belajar siswa dari yang audio, visual, dan kinestetik. Nah, di antara yang ketiga gaya belajar mereka ini, kita akan memberi proyeknya itu yang berbeda-beda tentunya Bu ya. Jadi umpamanya audio, mereka dengan mendengar itu mereka bisa membuat proyeknya itu tagihan kita ya, tagihannya itu tugasnya itu misalnya membuat PowerPoint seperti itu ya. Jadi tidak sama tagihannya. Kemudian yang visualnya mereka bisa membuat grafik-grafik peta konsep seperti itu, peta konsep. Dan yang kinestetik ini mereka itu mungkin lebih suka dengan tantangan. Jadi yang kinestetik ini sengaja saya siapkan media, yaitu burung Garuda yang sudah saya siapkan. Mereka itu bisa mempresentasikan di depan dan memberi informasi ke teman-temannya bahwasanya lambang negaranya ini sayapnya berapa, maknanya apa, ekornya ada 8, maknanya apa. Jadi implementasinya itu ataupun maknanya itu sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan makna yang yang ada di Indonesia kita. Mantap, bagus sekali, luar biasa ya Bu ya. Terima kasih Bu. Rancangan pembelajarannya berarti Ibu menggunakan untuk berdiferensiasi ya Bu ya, membagi kelompok sesuai dengan kemampuan anak kita masing-masing. Baik Bu, mungkin setelah ini kira-kira kapan bisa saya observasi Bu di kelas? Insya Allah minggu depan hari Jumat kita sudah bisa Bu. Ya, berarti besok ya Bu ya. Ya. Atau gini Bu, Senin aja Bu. Boleh. Boleh juga Senin nanti kita ada di kelas 10 IPA 1. Oh Jadi, iya. saya sudah siapkan nanti, saya bawa media-medianya dan kita sudah menerangkan sedikit cuplikan daripada materi. Jadi minggu depan ini kita lanjut kepada demonstrasinya seperti itu. Terima kasih Bu. Nanti setelah ini saya akan mengobservasi atau mensupervisi mungkin Bu ya di kelas.
Dan setelah saya observasi, mohon izin Bu, nanti mungkin saya akan memvideokan pada saat Ibu melakukan pembelajaran. Nanti setelah observasi kita akan melakukan pasca observasi yang nantinya mungkin akan didampingin oleh pengajar praktik Bu. Terima kasih Bu untuk yang sudah Ibu sampaikan. Baik Bu Epri, jadi saya sangat berterima kasih. Jadi saya lebih mempersiapkan diri seperti itu ya, dengan seperti ini Ibu bertanya ke saya persiapan saya bagaimana. Jadi saya kan bisa mempersiapkan diri untuk tampil di pasca observasi nantinya. Jadi saya lebih dulunya saya rasanya gimana ya kalau dari supervisi seperti itu, tapi ini dengan ditanya terlebih dahulu apa, jadi saya bisa mempersiapkan lebih baik lagi insya Allah Bu. Insya Allah ya Bu ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa kita terapkan juga bersama rekan guru yang lain ya Bu ya. Jadi kalaupun seandainya kita mau disupervisi, kita harus melakukan 3 langkah tadi Bu ya. Ada pra, ada observasi, dan ada pasca. Mohon izin Bu, mungkin nanti setelah observasi seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan melakukan pasca observasi bersama pengajar praktik. Baik. Terima kasih Bu Irma, terima kasih Bu atas kesediaannya. Terima kasih buat rekan-rekan guru dimanapun berada. Salam dan bahagia. Saksikan video pembelajaran atau observasi dari rekan saya Ibu Ima Suryani. Assalamualaikum. Jabrak, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Oke, apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat semua kita ya? Sehat. Semoga pada hari ini kita menuntut ilmu, mendapatkan hikmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa ya, supaya Allah itu meridhoi kita. Saya minta tolong kepada Arkan, silakan Arkan. Baik, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum mulai pembelajaran agar ilmu yang diberikan menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, siapa yang tidak hadir kira-kira? Asri, apa kabarnya? Di sini ya. Nah, semoga Asri besok dapat sekolah seperti biasanya ya. Mungkin ada keperluan. Oke, sebelum kita memulai, terlebih dahulu kita sepertinya supaya memfokuskan kan, kita nyanyi dulu ya. Nah, ayo siapa yang memimpin lagu? Oke, silakan. Kita berdiri sama-sama. Teman-teman sekalian, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional.
Sifat kurang bahagia. Oke, sekarang Ibu minta kalian menjalankan apa yang Ibu perintahkan ya. Letakkan tangan semua di atas. Ya. Pejamkan matamu. Pejamkan matanya. Tarik nafas perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan. Keluarkan perlahan-lahan. Kembali lagi, tarik nafas. Lepaskan perlahan-lahan. Ibaratkan kamu sekarang berada di suatu tempat di mana pemandangan yang sangat indah, udara yang sangat sejuk. Di sana kamu berkumpul, keluarga kecilmu, ayah, ibu, adik, dan kakak. Kamu sedang bertamasya dengan keluarga, begitu sejuk udara di sana. Dengan kicauan burung-burung yang begitu ricuh, angin yang sepoi-sepoi mengantarkan kamu ke dalam pelukan perdamaian. Tarik nafas lagi, lepaskan perlahan-lahan. Baik, buka mata kamu. Ayo, apa yang dirasakan? Bagaimana, Arga? Apakah kamu merasakan lebih segar? Ya. Aldi gimana? Alhamdulillah. Kamu Simba? Fresh ya, Aldi kan? Kamu lagi Putri? Alhamdulillah. Kamu Nisa? Alhamdulillah. Kamu kakak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita di sini bertujuan mempersatukan persepsi ya. Kita belajar sama-sama. Tidak ada lagi kegundahan yang kamu bawa dari rumah. Ya, tidak ada perasaan yang negatif-negatif. Baik. Pada hari ini ya, pada hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Ini telah bertemu kembali dengan saya, Ibu Ima Suryani. Ya, kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Oke, sebelum kita memulai, siapa yang masih ingat ya yang minggu yang lalu, apa itu Pancasila? Ayo tunjuk tangan. Apa itu Pancasila? Pancasila, tunjuk tangan siapa? Ya, silakan. Pancasila memiliki dua makna, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Berarti Pancasila adalah 5 dasar. Oke, terima kasih, beri aplaus. Siapa yang ingin menambahkan apa yang kalian pahami pembelajaran minggu yang lalu? Ayo, siapa? Siapa? Istilah Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Istilah Pancasila diambil dari buku Sutasoma karangan Buku Tantular. Pancasila itu terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, anak-anak ibu masih ingat ya. Nah, untuk menghaluskan kembali, kita menggunakan media kita. Ini. Nah, ini adalah lambang negara bangsa Indonesia. Ya, lambang negara ini diciptakan atau dirumuskan sesuai dengan keadaan negara kita. Nah, dapat kita simpulkan pada lambang negara ini, ya, coba diperhatikan. Di sini sayapnya ada berjumlah 17 yang menandakan apa? Pada tanggal 17, ekor terdapat di bawah ini berjumlah berapa? Berarti menandakan bulan Agustus. Nah, di pangkal ekor ada jumlahnya 19. Bulu perisai atau bulu leher yang berjumlah 45. Jadi bermakna 17 Agustus 1945 hari apa itu? Sekali adalah hari diproklamirkan kemerdekaan
5. Sila ada dasar. Nah, kelima dasar negara itu dilambangkan yang pertama apa? Bintang. Yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan apa? Rantai. Jangan terbalik-balik ya nak ya. Rantai artinya manusia itu saling satu keterkaitan antara lainnya. Tidak dapat manusia itu berdiri sendiri atau hidup sendiri. Karena apa? Manusia ada 3 elemen. Fungsi manusia itu ada 3. Yang pertama sebagai makhluk individu. Yang kedua sosial atau zon politikon. Yang ketiga makhluk politik. Nah, pada dasarnya zon politikon atau makhluk sosial itu adalah manusia tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, yang selanjutnya sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin yang berarti persatuan Indonesia. Artinya Indonesia harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang keempat dilambangkan dengan kepala benteng yang berbunyi kerakyatan yang terpimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagus sekali. Nah, yang kelima itu panitas. Ini. Maka dari itu lambang negara ini bukan burung lambang sembarangan, tetapi kita maknai. Untuk terciptanya nasionalisme dan patriotisme, kita harus memahami benar-benar lambang negara kita. Ya, oke. Untuk selanjutnya kita sudah berbagi dalam kelompok yaitu visual, audio, dan kinestetik. Nah, apa yang saya terangkan? Ya, coba dilihat di buku halaman 7. Ya, kalian itu harus mencermati lambang negara ya yang kita pelajari hari ini. Nah, ini saya bagi lembar kerja siswa. Kamu mentelaah menurut kelompok kamu ya, yang audio nanti kelompok audio, yang visual. Tolong setiap kelompok ya mencermati makna lambang negara kita. Nanti akan dipresentasikan. Nah, kepada siapa dulu saya berikan? Oke, anak-anakku sekalian, kita udah siap semua ya, tugas kelompoknya. Jadi kelompok yang pertama tampil, saya minta kelompok yang mana nih? Coba tunjukkan tangan. Yang pertama tampil.
yaitu burung Garuda. Baiklah, seperti yang kita ketahui, lambang negara kita, Indonesia, adalah Pancasila. Istilah Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Istilah Pancasila diambil dari buku Sutasoma karangan Empu Tanggulan. Pancasila itu terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Jadi, Pancasila itu adalah 5 dasar yang terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila di negara kita berfungsi sebagai dasar negara, sebagai lambang negara, sebagai ideologi bangsa, sebagai falsafah hidup bangsa, sebagai cita-cita bangsa, serta sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lambang negara dan memaknainya. Pada sayap burung Garuda terdapat 17 helai yang berarti pada tanggal 17. Kemudian, pada bulu ekor burung Garuda terdapat 8 helai yang berarti bulan Agustus atau bulan 8. Kemudian, pada pangkal ekor burung Garuda terdapat 19 helai. Dan pada bulu leher atau bulu perisai burung Garuda terdapat 45 helai. Yang berarti pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari diproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Selanjutnya, pada dada burung Garuda terdapat 5 dasar negara, yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Bintang ini berwarna keemasan dan mempunyai 5 sudut, yang berarti ada 5 keyakinan dan ada 5 agama. Yang pertama Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan, dan juga Kristen Katolik. Selanjutnya, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Rantai ini adalah sifatnya mengikat antara satu manusia dengan manusia lainnya. Jadi, rakyat Indonesia tidak dapat hidup sendiri tanpa ada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin seperti yang kita ketahui adalah pohon yang sangat kuat yang memiliki daun yang rapat dan sangat rindang. Maka Indonesia akan bernaung di bawah pohon beringin, yang berarti Indonesia merupakan negara hukum yang akan menjaga dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Selanjutnya, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Mempunyai layar merah yang berarti banteng merupakan seekor binatang yang buas dan tak pantang menyerah sampai titik darah penghabisan. Maka layar merah itu akan mempertahankan persatuan dan kesatuan serta pertahanan dan keamanan Indonesia walaupun sampai darah penghabisan. Selanjutnya, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Ini menandakan sandang dan pangan Indonesia adalah padi dan kapas yang akan mewujudkan keadilan sosial dengan mewujudkan sandang dan pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada dada burung Garuda juga terdapat garis melintang atau garis yang berwarna hitam. Hal ini menandakan bahwa Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Warna emas pada burung Garuda memiliki arti kemegahan dan kejayaan bangsa Indonesia. Kemudian, pada burung Garuda juga terdapat di kakinya mencengkram sebuah pita putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia sendiri seperti yang kita ketahui adalah negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Maka semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini bermakna, walaupun berbeda-beda
dan mampu hidup berdampingan di balik segala perbedaan tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya membuka sesi tanya jawab. Baik, presentasinya telah selesai. Beri aplaus dulu. Luar biasa, Ibu sangat mengharapkan kita semua mendapatkan apa yang disampaikan itu terserap dan tersirat oleh kita semua. Dan saya mengharapkan semua juga harus mampu seperti ini walaupun dalam kapasitas yang visual maupun yang audio. Ya, baik. Siapa yang ingin bertanya? Disilakan. Oke, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaskia Putri, saya dari kelompok audio. Saya ingin bertanya kepada kelompok kinestetik. Mengapa burung Garuda menoleh ke arah kanan dan apa makna dari rantai burung Garuda? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Zaskia Putri dari kelompok audio. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaannya. Kepala burung Garuda menoleh ke kanan karena sistem pemerintahan yang dijalankan di Indonesia adalah sistem kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, di leher burung Garuda terdapat rantai yang berarti rakyat Indonesia diikat oleh sebuah peraturan dan undang-undang yang akan menjaga kenyamanan, keadilan, pertahanan, dan keamanan bangsa Indonesia. Jadi, bangsa Indonesia akan mengikat rakyatnya untuk menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh negara itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke, beri aplaus. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Maira, saya perwakilan dari kelompok audio ingin bertanya kepada kelompok kinestetik. Pada sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa terdapat lambang bintang yang berlayar hitam. Apa makna dari layar tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Baik, terima kasih kepada Putri Humaira dari kelompok audio. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Pada sila pertama terdapat layar hitam yang berarti kegelapan akan datang jika seseorang tidak mempunyai keyakinan atau tidak mempunyai agama. Maka agama itu hadir untuk menerangi kegelapan pada kehidupan manusia. Sekian penjelasan dari saya. Oke, beri aplaus lagi. Oke, tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tepuk hujan. Kita buka session lagi, session pertanyaan. Mungkin ada lagi? Ada Bu saya, Bu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Najib. Saya perwakilan dari kelompok visual ingin bertanya pada kelompok kinestetik. Mengapa paruh burung Garuda terbuka? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman saya ada yang bisa menjawab. Silakan. Kenapa? Oke. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidina Safira dari kelompok kinestetik akan menjawab pertanyaan dari Irsyad Najib dari kelompok visual. Mengapa paruh burung Garuda terbuka? Paruh burung Garuda terbuka karena berseru mengatakan bahwa bersatulah wahai rakyatku. Oke, bagaimana? Jelas, Bu? Oke, beri aplaus. Satu lagi. Oke. Dava, silakan Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Kais Abrar. Saya dari kelompok visual. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok kinestetik.
Kenapa pada lambang pohon beringin layarnya berwarna putih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh boleh. Teman saya ada yang bisa menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Ramadhani dari kelompok kinestetik ingin menjawab pertanyaan dari Dava. Kenapa pada lambang pohon beringin layarnya berwarna putih? Yaitu karena putih melambangkan sebuah kesucian, kejujuran, kesucian dan kejujuran, selalu tepat dan mementingkan Mengapa pada sila ketiga? Baik, pertanyaan dari Dava tadi menanyakan mengapa sila ketiga pohon beringin itu melambangkan di layarnya itu berwarna putih. Ya, mengapa sila ketiga pohon beringin di belakangnya layar putih? Mengapa? karena layar putih itu melambangkan kesucian dan kejujuran serta kemurnian. Oke, mungkin mau ditambahkan oleh presenter? Baik, tadi telah dijawab oleh kelompok kinestetik. Mungkin presenter mau menambahkan jawaban dari temannya untuk Dava. Silakan. Baik, saya akan menambahkan jawabannya dari teman saya untuk Dava Kaisabra. Pada sila ketiga terdapat layar putih yang berarti melambangkan sebuah kesucian, kemurnian, dan juga kejujuran. Apakah bisa dimengerti? Oke, beri aplaus. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa presentasi dari kelompok kinestetik. Untuk kelompok audio dan visual nanti dikumpulkan tugasnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengambil, merangkum ataupun menyimpulkan apa-apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, saya mau dari kelompok visual mencatat di papan tulis apa yang sudah kamu dapati dari presentasi dan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Dari visual, audio juga silakan. Apa yang sudah kamu dapatkan, kamu ingat? Ya, kamu pahami, silakan ke depan kita membuat kesimpulan. Silakan. Dava juga. Aga, Dirga. Sebelah sini geserkan kursinya lagi. Jadi sama-sama ya kita buat rangkuman, ya ditulis di buku pintarnya. Apa yang sudah dipahami oleh teman-teman kita. Dava, silakan. Maju Dava. Di sebelah sana juga boleh, di bawah itu ya, sebelah sana ya. Mana Bu? Sini. Saya kayak gini juga Bu.
dari masing-masing kelompoknya nanti. Tadi sudah diwakilkan oleh kelompok visual dan kinestetik. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya. Kemudian tadi teman-teman kita juga sudah menyimpulkan atau merefleksikan pembelajaran terlebih dahulu ya. Tadi mereka sudah menulis fungsi Pancasila, istilah Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, kemudian istilah Pancasila juga diambil dari buku Sutasoma karangan Empu Tengkulak. Oke, baik. Pada saat kita pembelajaran sampai hari ini, apakah kalian merasa senang? Senang. Sekali lagi, apakah pembelajaran kita hari ini kalian merasa senang? Senang. Alhamdulillah. Semoga ke depan kita dapat menciptakan suasana yang lebih menyenangkan kembali. Nah, selanjutnya untuk minggu depan kita akan membahas tentang rumusan Pancasila. Ya, anak-anak ibu sekalian, untuk membaca-baca di media sosial ataupun media cetak tentang rumusan Pancasila. Ya, pendiri atau ide daripada pendiri negara kita yaitu Insinyur Soekarno, Supomo dan Muhammad. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu semoga apa yang telah kita jalani ini merupakan hidayah dari Yang Maha Kuasa. Oke, Arkan, silakan memimpin doa. Rabbana atina Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik, salam ibu ya untuk orang tua, dan kalian nantinya benar-benar menikmati apa yang telah kita pelajari hari ini. Sekali lagi, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Epriani, calon guru penggerak angkatan 8. Dalam kegiatan pasca observasi, saya akan membicarakan untuk kegiatan yang sudah kami lakukan. Bersama saya ada Ibu Ima Sriani. Assalamualaikum Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Juga Bapak PP, Bapak Suryansyah. Sehat Pak? Alhamdulillah ya Pak ya. Bisa hadir hari ini. Jadi dalam hal ini saya akan berbicara tentang apa yang sudah kita lakukan ya Bu Ana ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu berkenaan dengan proses observasi kita kemarin. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di dalam kelas pada saat kegiatan kita kemarin? Baik Bu Epri, izin saya menjawab. Alhamdulillah saya merasa lebih bermanfaat dalam pembelajaran tersebut karena dulu-dulunya saya merasakan kalau mau di supervisi itu saya merasa takut Bu, tapi dengan adanya pra-observasi saya bisa mempersiapkan diri lebih matang lagi untuk tampil di depan anak-anak dan dapat menyajikan pembelajaran yang lebih menarik dan bermanfaat kepada peserta didik kita. Luar biasa, saya mantap. dapat merancang semaksimal mungkin metode atau langkah-langkah yang akan saya terapkan dalam pembelajaran tersebut. Alhamdulillah, luar biasa ya Bu Ana ya. Bisa nggak Ibu ceritakan sedikit area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang Ibu lakukan? Baik Bu Epri, langkah-langkah ataupun area pengembangan yang akan saya kembangkan di sana ada 3 aspek. Ada aspek afektifnya, sikapnya, ada aspek kognitifnya, yaitu pengetahuannya, juga aspek psikomotornya atau keterampilannya. Nah, ada pun langkah-langkah yang saya lakukan dalam proses pembelajaran itu saya mengambil metode demonstrasi dan presentasi. Jadi saya terlebih dahulu itu membuka permen
untuk menanyakan apa kabar kepada anak-anak, memasuki dunia anak-anak dengan mengadakan teknik stop tadi. Kemudian saya menjelaskan sedikit materi atau menyampaikan sedikit materi untuk disampaikan kepada anak agar anak-anak mengetahui apa tujuannya, apa materi hari ini. Kemudian saya membagi kelompok di dalam kelas itu menjadi 3 kelompok. Ada kelompok visual, audio, dan kinestetik. Berarti pakai yang sistem berdiferensiasi ya kan berkat ibu yang ya, ajarkan. Dulunya kan saya kasih. memakai kurikulum yang biasa, Ya. sekarang kan saya menggunakan RPP berdiferensiasi yang diintegrasikan ke dalam KST. Luar biasa Bu, saya dapat merasakan manfaat dan enjoy dalam pembelajaran itu. Nah kemudian dalam kelompok belajar atau gaya belajar anak-anak ini ada satu kelompok yang maju untuk mempresentasikan. Tadinya saya sudah mempraktekkan kepada anak-anak. Seperti ini Bu media saya. Ya. Ini media yang saya gunakan karena materi saya itu kan nilai-nilai Pancasila. Nah anak-anak itu setelah saya kembangkan, saya memberitahu mereka dapat mengimplementasikan, dapat mempresentasikan kepada teman-temannya di depan kelas apa makna lambang negara kita. Nah bagaimana dengan sayapnya, ini menandakan ada 17 helai, ada ekornya ada 8, menandakan bulan 8, dan pangkal ekornya ada 19, dan bulu perisainya atau bulu lehernya ada 45. Ada maknanya. Kemudian lambang negara kita yang ada di bulu dada, mereka dapat mengartikan dan dapat menyampaikan kepada teman-temannya. Seperti itu. Berarti yang mempresentasi itu adalah kelompok kinestetik. Iya, mereka yang luar biasa. Gaya belajar kinestetik itu ya mereka ingin nyata, aksi nyata. Mereka ingin praktek langsung, ingin merasakan langsung. Mereka juga punya mental baja mungkin di sana. Iya, luar biasa Bu Ana ya. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan sikap pengetahuan dan keterampilan itu lebih berfokus kemana? Semuanya saya fokus, cuman yang dari segi afektifnya, mereka itu bagaimana antusiasnya di dalam kelompok untuk mempersiapkan diri, keikutsertaannya, penghargaan kepada teman, gitu, seperti itu. Kemudian kognitifnya, kemampuan mereka untuk memaknai lambang negara ini, kemudian yang keterampilannya mereka berani untuk mempresentasikan, berani tampil dan mampu menjabarkan makna tersebut. Jadi anak-anak itu setelah saya tanya mereka merasa, Bu, enak nih gaya belajar seperti ini, besok gini lagi ya Bu, seperti itu. Luar biasa ya. Jadi menurut Ibu berarti area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu sudah tercapai terhadap anak-anak. Dibuktikan dengan bagaimana? Saya rasa belum tercapai sepenuhnya, tapi sekitar 90% sudah tercapai. Itu merupakan hasil yang maksimal. Karena begini, teman-temannya dari kelompok audio atau visual, mereka masih bertanya kenapa ya dia kok berani gitu kan. Tapi mereka akan berusaha dengan tagihan proyek yang berbeda. Contohnya mereka membuat poin seperti itu, kemudian membuat narasi-narasi dalam bentuk yang lain. Jadi gaya belajar berdiferensiasi ini kita tidak menuntut siswa itu harus mampu semua berdiri di depan. Mereka punya kemampuan atau gaya belajar masing-masing. Tapi kita berusaha agar yang dia visual bisa menjadi kinestetik. Iya, itu sedikit-sedikit. Tadinya kan yang kinestetik ini kan hanya sebagian besar saja. Insya Allah dengan penampilan temannya mereka mendapatkan motivasi sehingga mereka berubah dari visual menjadi kinestetik seperti itu. Luar biasa Bu Ana. Gimana dengan Bapak PP? Mungkin ada tanggapan kepada apa yang sudah saya lakukan selaku saya CGP Bapak gitu. Sebelumnya saya juga sudah melihat video observasi dan juga pada observasi kelas. Itu saya lihat memang siswa-siswa itu dimulai dari awal untuk membaca doa, kemudian itu juga memberikan kesempatan kepada semua siswa juga ada menyanyikan lagu kebangsaan di awal. Jadi memang sudah terlihat sekali bahwa sepertinya ibu memang bukan guru senior sudah sangat memahami apa itu pembelajaran yang memang diharapkan di dalam kelas. Kemudian juga tadi dari proses coaching saya suka sekali sepertinya dari kriteria aspek coaching yang diminta sudah mencakup semuanya, dimulai dari kemitraan, tidak ada perasaan ibu canggung dengan ibu Evi, sudah enak gitu kan, kemudian kemudian ibu dengan leluasa mengeluarkan apa yang ibu alami, kemudian Bu Evi juga
mendengarkan dengan baik dan memberikan penguatan atas apa yang sudah Ibu sampaikan, dan juga tadi banyak saya lihat pujian-pujian ya. Jadi memang di kegiatan pasca observasi sebenarnya memang kita bukan menghakimi ya, yang sudah dilakukan baik ya, biarkan Ibu itu sendiri yang mengeksplor. Jadi kadang-kadang kan kita di kegiatan sebelumnya mungkin pernah punya pengalaman yang mungkin diobservasi oleh orang lain, kebanyakan diawali dengan sebaiknya tadi Ibu mengajarnya jangan seperti ini, seharusnya Ibu seperti ini, itu kan pesannya menggurui. Tapi tadi saya tidak melihat itu di WFI sudah melakukan kegiatan coaching dengan sempurna. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari hari ini dan juga mungkin nanti bisa diterapkan ke depannya ya. Karena memang kita sebagai guru juga harus mempunyai kemampuan dalam memberikan masukan kepada teman yang bangun ya. Nah, jadi ini salah satu ilmu yang saya pikir juga sangat bermanfaat juga bagi saya juga, karena saya juga guru gitu. Nah, itu masukan dari saya. Terima kasih Pak Surya, dan terima kasih buat rekan saya Ibu Ima Suryani. Demikian kegiatan pasca observasi kami. Saya sekali lagi Ibu Epriani SPD, guru SMA Negeri 1 Cogire Kabupaten Aceh Utara, dan Bapak Suryansa sebagai PP, dan Ibu Ima Suryani rekan saya di SMA Negeri 1 Cogire Kabupaten Aceh Utara. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.